Finity proudly present Parenting Podcast. Halo Smart Parents, kembali lagi di Parenting Podcast All About Parents Voices. Ya, di pagi hari ini, at least syuting ini pagi ya. Nanti ditontonnya bisa pagi, siang, sore, atau malam terserah. Di studio kita udah kedatangan ada Ibu Oktorina Basuyanti. Soalnya Ibu, kalau biasa kalau bilang cuman Oktorina Basuyanti itu orang ngantuk. Oke. Jadi kalau kita mau membuat orang melek, kita harus lebih giat dalam menyebutkan nama. Oke. Kenapa? Karena nama itu adalah identitas. Oh, kirain nama itu adalah doa ya? Oh, sama. Sama juga ya Bu ya? Enggak, identitas dulu, abis itu baru doa. Oke. Baik. Bu Okto ini adalah satu founder dari Octotouch ya Bu ya? Masa sih? Oh, bukan ya? Iya. Oke. Kayaknya Bu Okto ini lahirnya di bulan November ya Bu? Januari. Januari. Kebetulan. Karena Oke. sekarang sudah Desember, jadi sebentar lagi saya ulang tahun. Oke, kebetulan memang sangat relevan sekali dengan namanya Bu ya. Betul. Nah, kesibukannya Bu Okto tuh sekarang apa sih? Selain saya ada siaran Mm-hmm. setiap minggu di hari Selasa. Oke. Jadi saya juga berkegiatan sebagai seorang konselor atau praktisi. Oke. Karena kebetulan saya adalah hipnoterapis dan grafolog, jadi saya di situ-situ aja sih melakukan konseling atau konsultasi secara direct maupun karena sekarang pandemi jadi online untuk kesehatan mental. Oke, konsultasi secara online. Itu gimana tuh Bu? Apakah feel-nya akan sama? Ada hal yang kita perlu pas-pasin gitu ya, tapi memang challenge-nya adalah bagaimana kita membangun sebuah trust yang misalnya klien baru gitu ya, trust antara klien dan terapis karena kami tim gitu. Jadi yang paling sulit pada saat kita online itu adalah membangun trust, apalagi kalau kliennya anak kecil. Karena kan range kami itu di antara usia 5 tahun sampai 90 tahun. Wow. Gitu. Jadi kalau 5 tahun sampai 9 tahun tuh challenge-nya top banget tuh. Karena mereka sulit untuk duduk biasanya ya, atau kalau yang kliennya depresi gitu, anak-anak yang depresi sangat sulit untuk menatap kamera, sedangkan untuk mengarahkan mereka, membangun trust mereka, kita harus eye contact gitu kan. Atau yang sudah usia lanjut, yang di 80-an tuh udah mulai maaf kurang pendengaran, jadi kita harus mengulang-ulang. Bayangin kalau kita sedang induksi hipno, kemudian harus mengulang karena nggak ngerti kan, jadi ya itu ada teknik atau seni tersendiri lah untuk menghadapi kondisi itu. Oke, berarti itu yang Ibu Okto lakukan di Octotouch ya Bu ya. Nah sekarang why Octotouch? Jadi kenapa Octotouch? Karena tadinya nggak ada namanya. Ya, ini serius karena tadinya nggak ada namanya. Jadi berangkat dari mungkin nanti yang kita mau bahas lebih lanjut ya. Ada sebuah concern saya terhadap pola asuh orang tua ke anak yang ternyata imbasnya itu bisa sampai si anak ini sudah menjadi orang tua atau sudah menjadi opa oma. Sepanjang itu efek samping dari pola asuh. Jadi yaitu apa? Sentuhan. Sentuhannya itu kalau orang mendengar sentuhan pasti yang terbayang duluan adalah dipegang-pegang gitu ya. Padahal sentuhan itu tidak hanya sentuhan secara fisik, tapi juga sentuhan yang non fisik atau indirect touching, suara, mata, cinta dan lain sebagainya. Jadi waktu kami kebetulan di tahun 2017 sampai 2019 kami berkeliling di 10 kota besar di Indonesia untuk membagikan sebuah teknik atau metode penyembuhan yang saya temukan gitu ya, ori saya temukan. Kami berdiskusi gitu, apa ya yang pas gitu. Jadi ya udah kita namain aja, kita labelin seperti penemunya kayak biar keren gitu kan. Okto. Kemudian karena metode itu berkaitan atau fokus pada sentuhan, kita sok Inggris dengan touch.
Oke. Nah, Soalnya kalau okto sentuhan kan kurang enak didengar ya. iya Bu. Coba deh. Okto sentuhan. Itu nggak enak. Iya. Sentuhan okto malah nanti yang datang bapak-bapak Oh ya iya, kan. konteksnya nanti jadi Ya betul Oke. seperti itu. Jadi okto touch, oh kayaknya enak nih didengar. Akhirnya kita menentukan sepakat untuk okto touch. Oke. Sejauh ini nih, siapa sih yang paling banyak pakai ini jatuhnya jasa kan ya? betul. Jasanya Okto Touch. Sesuai dengan fokus kami, pola asuh dan kesehatan mental. Jadi pola asuhnya tentu saja orang tua. Oke. Kalau sudah ngomongin orang tua, pasti ada anaknya. Iya, Bu. Jadi orang tua dan anak. Mm-mm. Untuk kesehatan mental, semua orang yang mempunyai orang tua di Iya. dalam Okto Touch namanya DEM Oke. itu ada di klien kami. Oke. Artinya semua manusia yang ada di bumi ini adalah klien Okto Touch. Oke, karena dilahirkan pasti dari orang tua tuh Bu ya. Iya, nggak mungkin kan? Nggak. Iya, Bahkan metode saya, uniknya metode saya tidak hanya yang adalah orang tuanya tuh manusia. Semua makhluk yang mempunyai orang tua bisa menjadi klien atau yang menerapkan Bentar Bu. sebuah metode saya. Yang bukan manusia berarti binatang. Binatang ada orang tuanya nggak? Ada. Ada, berarti bisa memakai metode yang salah satunya ada di dalam Okto Touch. Jasanya Okto Touch itu apa aja? Jadi ada layanan mentoring, Iya. kemudian coaching. Mm-mm. Coaching ini termasuk coaching skripsi loh, bukan joki ya. Jadi buat smart Bukan parents joki. yang anaknya kesulitan untuk mengerjakan skripsi dan tidak Hubungi cocok. Mintouch 0823 1092 5362. Ini pesan khusus bahwa nomor ini bukan nomor saya. Nomor ini adalah nomor Mintouch. Jasanya. Oh ya, oke. Mentoring, coaching, konsultasi lengkap itu konseling yang ada grafologinya, Grafologi, hipnoterapinya, oke. kemudian ada psikologinya dan lain-lain. Kemudian analisa grafologi itu sendiri dan hipnoterapi. Kebetulan saya jelek-jelek gini adalah seorang hipnoterapis Oke. selain grafolog ya. Tahu nggak grafolog apa? Tahu Bu, yang membaca karakter lewat tulisan ya Bu ya? Bener gak sih? Hampir benar. Terus yang bener apa Bu? Goresan tangan. Goresan tangan. Ya, karena Oke. yang dibaca atau yang dianalisa oleh seorang grafolog itu bukan tulisan, Oke. tapi goresan tangan. Kalau tulisan itu hanya A, B, C, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Iya. Kalau yang nggak bisa nulis, kayak anak special need misalnya, atau anak berkebutuhan khusus gimana? Makanya goresan tangan. Oke. Goresan tangan kita cuman coret itu aja bisa dianalisa oleh seorang grafolog. Oke. Karakternya, kepribadiannya, traumatisnya terhadap apa dan lain sebagainya. Ini bukan sama sekali bukan cenayang atau paranormal, tapi ada keilmuan yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan akurasinya adalah 99%. Oke, berarti memang sudah Keren ada ya grafolog ya? paten-paten nih. Keren deh saya. Terima kasih Grafologi Indonesia. Iya. Mau dicoba? Aduh, jadi deg-degan. Nggak ada ya di skrip ya? Saya baca coba. Oh nggak ada. Ayo coba silakan. Oke, ini saya harus ngapain nih Bu? Tanda tangan, tuliskan nama jelas, boleh tanggal sekarang. Nih Bu. Berarti Okto Touch ini udah ada dari kapan sih Bu? Sebenarnya dari 2015-2016. Oke. Pada saat saya mulai belajar hipno. Ya, Oke. hipnoterapi atau hipnosis, keilmuan hipnosis. Tapi kalau kita mau tarik mundur, pada saat saya menemukan metode penyembuhan saya adalah di tahun 2002. 2002 Ibu menemukan metode penyembuhan apa itu Bu? HTHT. HTHT. Oke. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih mengenai HTHT. Gini, jadi kenapa 2002? Tepatnya di Oktober, karena saya kebetulan dianugerahi putra dari sekian banyak anak-anak saya hanya satu dikasih amanah Allah, laki-laki, anak laki-laki. Dan kebetulan Drumas, namanya Drumas Arsya Balawan ini adalah seorang anak cerebral palsy. Oke. Jadi salah satu jenis anak berkebutuhan khusus. Yang mempunyai kendala-kendala kesehatan, yaitu kejang. Waktu itu Drumas 155 kali dalam sehari kejang. Oke. Kemudian karena kejangnya ada kerusakan pada syaraf atau jaringan otaknya, sehingga Drumas mengalami delay development, perkembangan
tumbuh kembang yang terlambat gitu ya. Nah, karena secara prognosa medis buruk, nggak akan bisa hidup lebih dari 6 tahun, nggak akan bisa menelan, nggak akan bisa bicara dan lain sebagainya. Saya kemudian mencoba mengembangkan sebuah keilmuan sensory integration. Di dalam dunia fisioterapi itu dikenal dengan sensory integration dengan HT-HT ini, yaitu teknik sentuhan. Gitu. Bagaimana kita memanipulasi otak untuk memproduksi hormon-hormon atau neurotransmitter yang dapat bekerja atau mempekerjakan metabolisme lebih bagus gitu. Oke, sentuhannya ini secara fisik atau enggak hanya fisik? Ada dua. Jadi direct dan indirect. Directnya sentuhan fisik langsung dengan teknik-teknik tertentu di HT-HT. Yang kedua adalah indirect. Indirectnya adalah dari suara gitu. Kemudian dari tatapan mata dan dengan cinta. Kenapa? Karena saya selalu menyebutkan cinta itu di akhir, karena apapun yang kita lakukan di teknik-teknik direct harus dengan cinta. Kayak pekerjaan aja, kalau kita tidak mencintai pekerjaan itu, hasilnya tidak akan sama saat kita mengerjakan itu dengan hati. Tadi kan Ibu menjelaskan HT-HT itu mengaktifkan ada hormon-hormon dari neurotransmitter seperti itu, Bu. Simpelnya manfaat dari HT-HT ini seperti apa sih, Bu? Manfaatnya adalah merangsang otak kita untuk bisa mengaktifkan atau memaksimalkan motorik. Memaksimalkan motorik ya. Termasuk bagaimana mengkoreksi perasaan kita, emosi kita. Karena pada saat emosi kita terkontrol atau baik, kita akan bisa mempergunakan itu dengan potensi-potensi diri kita lebih maksimal. Nah, dari 2002 nih, Bu, berarti itu udah mulai praktek HT-HT atau setelah ada Octotouch baru mulai HT-HT, Bu? Ya, tentu saja di 2002 itu sudah mulai melakukannya trial and error ya, ke Drumas, belum ke orang lain. Setelah Drumas ternyata mengalami perkembangan yang bagus, karena sekarang Drumas adalah seorang drummer di Gilang Ramadan kebetulan gitu. Kemudian dia bisa bicara 5 bahasa, dia bisa berjalan dengan 2 tongkat, dia sudah bisa mandi sendiri dan lain sebagainya. Kemudian saya baru berani untuk mendeklar bahwa saya punya metode yang bisa diterapkan pada semua orang yang mempunyai orang tua pada kondisi apapun, sakit apapun, kondisi mental apapun, untuk terperbaiki dengan metode HT-HT. Berarti challenge-nya selama ini tuh apa sih, Bu, untuk menerapkan HT-HT di orang-orang yang notabene memiliki kebutuhan khusus begitu, Bu? Biasanya sensitif terhadap sentuhan. Ini nggak cuman anak berkebutuhan khusus sih, tapi semua orang yang mempunyai kendala pada mental health itu biasanya sensitif. Kayak cewek-cewek aja nih gitu, kalau lagi sebel, kesel, marah kan nggak mau disentuh. Jadi pada saat dia marah, adrenalinnya kan naik. Jadi secara otomatis alami kita sensitif terhadap sentuhan. Nah, pada anak-anak atau orang-orang yang berkebutuhan khusus juga demikian. Nah, padahal sentuhan di dalam HT-HT ini salah satu tekniknya adalah direct ya, fisik. Jadi kalau seperti itu saya menyarankannya indirect dulu. Jadi ada beberapa teknik atau suara saya yang pure HT-HT, bukan hipno, itu kita masukkan dulu. Jadi dia akan menaikkan serotonin dan dopamin. Jadi senang, tenang, endorfinnya naik, baru kita lakukan yang direct HT-HT. Sentuhannya, Nah, buat para orang tua di rumah nih, Bu, kira-kira teknik HT-HT ini bisa nggak sih maksudnya diterapkan sama para orang tua secara pribadi di rumah gitu, Bu? Bisa banget. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi banyak stres ya? Enggak. Lagi banyak stres kan pasti ada kendala tidur. Nah, HT-HT bisa dipakai untuk mengaktifkan endorfin sehingga bisa membantu para orang-orang yang mempunyai gangguan tidur untuk bisa tidur lebih nyaman dan lebih mudah. Dengan HT-HT teknik
gerakan punggung. Jadi bisa dilihat di YouTube. Boleh ya? Boleh nanti YouTube kita taruh. Octotouch. Nanti ada di sini. Iya. Mulai praktek secara umum HT-HT ini sekitar di tahun berapa tuh, Bu? Saya mulai diberi kesempatan untuk share HT-HT itu oleh guru saya di hipnosis, Pak Sidney Panji Agung. Itu di sekitar tahun 2017. 2017 ya? Oke. Saya selalu menyebut beliau karena kalau tidak ada Pak Sidney, saya mungkin tidak pernah berani untuk men-share HT-HT ke khalayak umum gitu ya. Oke, berarti dari 2017 sampai sekarang kurang lebih udah mau 5 tahun ya, Bu ya? Iya. Itu ada pengalaman unik nggak sih, Bu, ketika melakukan hal tersebut? Secara kan yang Ibu hadapi adalah kasus-kasus khusus nih, Bu. Paling unik itu saya menangani satu keluarga di mana nampaknya anaknya baik-baik saja, semuanya terlihat normal gitu. Ternyata pada saat saya melihat goresan tangannya, saya menengarai adanya tanda-tanda psikopat, tanda-tanda kriminalitas dan lain sebagainya. Begitu kita melakukan pendalaman atau penggalian, ternyata betul adanya gejolak-gejolak yang terjadi pada satu keluarga tersebut. Jadi bapak, ibu, dan 3 anak gitu ya. Nah, yang saya lakukan pertama kali tentu saja analisanya dengan grafologi. Yang saya lakukan pertama kali adalah HT-HT. Saya perdengarkan denting 11, jadi itu indirect. HT-HT hanya ada seperti lonceng gitu, ting gitu, tapi gapnya antara denting 1 ke 2 dan selanjutnya itu khusus gitu untuk menenangkan mereka. Dan uniknya 3 anak ini dari yang heboh, tidak bisa dikendalikan, meludahi neninya. Perempuan loh ini, usia 6 tahun, meludahi neninya dan lain sebagainya. Ternyata kemudian bisa terkontrol. Dia bisa dipeluk, dia bisa say love you dan lain sebagainya dengan HT-HT. Tentu saja memang tidak di perjalanan atau riwayat konselingnya tidak hanya HT-HT. Kami memberikan konsultasi lengkap. Ada hipnoterapi, ada grafologi, ada HT-HT di dalamnya. Tapi yang saya mau sharekan bahwa lihatlah pada saat kita melihat anak kita baik-baik saja, ada kemungkinan masalah terselubung di kepribadian atau di karakternya atau di behaviornya. Dan itu kita bisa temukan dengan analisa grafologi, plus juga kita bisa segera menyelesaikan dengan HT-HT. Baik. Jadi kayak Mas Andaru gitu ya, adalah seseorang yang mempunyai pola pikir analitis. Jadi kalau mendapatkan informasi, dia nggak bisa katanya, dia akan mencari tahu info itu dari mana. Itu dari tulisan saya, Bu? Iya. Benar atau enggak satu ini dulu? Mungkin betul, Bu. Kok mungkin? Betul, Bu. betul. Jadi kalau misalnya gini loh. Ini relate saya sama saya pernah tes MBTI. Saya masuknya di N. Ya, oke. Kemudian kalau dari apa yang dia tuliskan dengan tanda tangan dan nama, apa yang dia tampilkan tidak sama dengan apa yang ada secara karakter pribadinya. Kalau dia jadi host, cocok sih. Karena host kan, nggak mungkin misalnya temperamen kemudian jadi host menjadi temperamen, nggak mungkin kan? Jadi yang ditampilkan berbeda dengan karakter yang sebenarnya. Kemudian satu lagi ya, kurang memperhatikan hal detail, jadi ceroboh. Kalau lihat dari gesturnya, karena saya kebetulan adalah practitioner body language, yang paling benar di antara beberapa yang saya sebutkan adalah yang terakhir. Iya. Gitu. Jadi yang paling jujur bilangnya yang awal tadi mungkin benar, benar. Yang kedua senyum, yang ketiga lihatlah gesturnya, yang paling benar adalah yang terakhir. Yaitu kurang memperhatikan hal detail. Kalau boleh tahu, Bu, itu dilihatnya dari mana sih, Bu?
rahasia. Rahasia ya. Enggak, yang mana? Yang kurang memperhatikan hal detail. Ini kan dari ini tulisannya. ya. Jadi, Sedikit aja Bu. Saya harus karena Grafolo harus minta permission dari yang punya. Boleh dilihat. Boleh silakan boleh nanti mungkin Jadi bisa gini, bisa atau nanti kita bisa shoot aja. itu ya. Jadi namanya Mas Andaru, lihat ya, Andaru la gitu kan. Ada i-nya nggak di situ? Ada Bu. Ada titiknya nggak? Ada. Mana? Itu titiknya tapi mengsong gitu. Ya, Bu. mengsong. Melenceng. Nah, ini titiknya sangat tipis. Satu ya. Kemudian kalau ini dilanjutkan pasti ada banyak i yang tidak bertitik di situ, terlihat seseorang yang tidak memperhatikan hal detail. Satu. Yang kedua, memang dengan itu ada hal lain yang sembrono atau terburu-buru. Lihatlah, titiknya tidak ada di atas i, di atas batangnya, tapi ada di setelahnya batang. Iya Bu. Betul ya? Iya betul. Oke. Jadi itu salah satu dari mana sih kalau grafologi goresannya adalah itu. Banyak sekali yang saya bisa lihat dari sini, tapi Konfidensial ya Bu ya. Betul. Oke. Jadi yang itu umumnya. Kalau yang konfidensial tidak boleh kecuali Mas Andarunya bilang boleh gitu. Oke, itu Tapi mungkin nanti karena sudah gelisah jadi saya nggak melanjutkan. Itu body language. Thank you. Oke, mungkin dari Bu Okto sendiri nih ada pesan untuk para smart parents nih ya. Langkah awal untuk misalnya menghandle anak nih ya kan karena yang kita tahu mungkin aku belum jadi orang tua juga gitu, tapi untuk menjadi seorang sudah orang pernah jadi anak tapi ya sudah pernah jadi anak Bu. Nah itu jelas dong. Iya makanya. Nah untuk menjadi seorang orang tua itu untuk menghandle anak itu kan mungkin bisa dibilang pekerjaan seumur hidup gitu Bu ya. Nah mungkin bisa dikasih kiat-kiat Bu kepada para smart parents gitu. Apa sih hal terkecil yang paling penting gitu, hal esensi yang bisa diterapkan kepada anak? Oke, saya senang banget nih smart parents ya. Jadi kita sebagai seorang orang tua, sepasang orang tua itu emang harus smart. Kadang-kadang orang tua itu pengen yang terbaik untuk anaknya, hanya saja malah tidak memberikan kesempatan anak untuk belajar atau explore untuk solve problem. Ya, baik bagi dirinya sendiri atau bahkan untuk orang lain, karena kalau bagi dirinya sendiri aja nggak bisa, gimana dengan orang lain gitu kan. Jadi orang tua ajaklah anak untuk berdiskusi, ajaklah anak untuk duduk bersama, ajaklah anak untuk bisa menghargai dirinya sendiri dan orang lain, sehingga dia akan dapat menjadi manusia seutuhnya. Luar biasa sekali. Closingnya bagus ya. Bagus. Thank you banget Ibu Okto nih udah menyempatkan waktu untuk datang ya. Dan smart parents nih jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nanti kalau yang mau kontak Ibu Okto bisa kita taruh di deskripsi, nggak apa-apa Bu ya? Iya. Kontak Mintouch. Iya. Kontaknya Mintouch. Instagram, ya. YouTube ya. Jangan lupa Mintouch. Mintouch ya. Saya soalnya dimarahin terus sama Mintouch ya. Oke. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya Bu Okto Touch di OCTOTOUCH. Kalau yang belum add segera dan dapatkan fasilitas atau jasa layanan kami, dijamin bagus. Oke, kalau gitu. Thank you sekali lagi Bu Terima Okto. kasih. Ya, terima kasih Smart Parents. Dadah. Parenting Podcast. All about parents.